Hai, kembali bersama Ibu Debbie Melani Suseno dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai resiliensi, bertahan dan bangkit menghadapi tantangan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Di bagian yang pertama kita akan bicara mengenai tantangan dan tujuan dari pembelajaran. Kemudian yang kedua kita akan melihat berbagai definisi yang berkaitan dengan resiliensi. Yang ketiga, kita berbicara mengenai perspektif teologis, kemudian perspektif psikologis, dan yang terakhir di bagian penutup dan refleksi. Baiklah, kita akan langsung masuk dalam bagian yang pertama, yaitu tantangan dan tujuan pembelajaran. Saat ini kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19 dan masih belum ada kepastian kapan akan berakhir. Banyak perubahan yang terjadi akibat situasi ini. Perubahan dalam sistem pembelajaran, dalam sistem kerja, dan hal ini tentunya mempengaruhi kehidupan keluarga. Ada sebuah berita yang mencatat bahwa siswa pun mengalami gangguan kesehatan mental akibat situasi ini. COVID-19 ternyata menyebabkan persoalan murid selama sekolah dari rumah seperti stres, mudah marah, hingga dugaan bunuh diri. Ini adalah salah satu contoh tantangan kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Hidup kita saat ini memang penuh dengan tantangan. Kesulitan kadang membuat stres pada saat menghadapi tekanan hidup. Jika stres ini berkepanjangan, akan mengakibatkan ketidakberdayaan dan akhirnya kehilangan banyak energi dan akhirnya masuk di dalam fase depresi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita belajar bagaimana bisa bertahan dan bangkit menghadapi tantangan. Kita perlu menghadapi realita hidup yang penuh dengan tantangan. Kita bisa saja stres menghadapi tekanan hidup, karena stres itu memang akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Namun jika kita memiliki resiliensi, maka kita akan mengatur strategi untuk menghadapi tantangan sehingga mampu berhasil menghadapi tantangan tersebut. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kita mampu mengidentifikasi apa saja yang menjadi pemicu stres kita, bagaimana menyikapinya, sehingga kita juga bisa mengembangkan resiliensi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita masuk dalam bagian yang kedua berkaitan dengan berbagai definisi tentang resiliensi. Ada banyak sekali penulis yang memberikan definisi dengan perspektif yang beraneka ragam. Misalnya, resiliensi didefinisikan sebagai keberhasilan seseorang dalam beradaptasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang buruk. Kapasitas universal dari individu atau kelompok untuk mencegah atau meminimalisasi atau bahkan mengatasi efek yang merusak. Bahkan ada yang juga mengartikan resiliensi sebagai kemampuan individu dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Atau juga ada yang mengartikan resiliensi sebagai suatu pola adaptasi yang bersifat positif dalam menghadapi kesulitan. Kemudian tokoh yang lain mengartikan resiliensi sebagai kemampuan untuk mempertahankan stabilitas psikologis dalam menghadapi stres, atau kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, frustrasi, dan kemalangan. Ada juga yang mengartikan resiliensi sebagai hasil dari adaptasi yang sukses meskipun terdapat situasi yang menantang atau mengancam. Sebuah proses dari hasil adaptasi dengan pengalaman hidup yang sulit atau menantang, terutama melalui mental, emosional, dan perilaku yang fleksibilitas, baik penyesuaian eksternal dan internal. Nah, kalau kita perhatikan di dalam berbagai definisi ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa resiliensi adalah suatu kemampuan melenting atau bangkit dari kegagalan. Layaknya sebuah bola, seseorang yang resilient akan cenderung dapat menemukan cara untuk pulih dan bangkit kembali dari keterpurukan dengan baik.
Nah, bagian yang selanjutnya kita akan masuk di dalam perspektif teologis. Dalam bagian ini kita akan melihat terlebih dahulu dua kisah berikut ini. Dalam Alkitab ada kisah tentang seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub itu seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub sebagaimana tertulis dalam pasal pertama ayat 1-22 disebutkan bahwa dia adalah seorang peternak yang terkaya pada zamannya dari semua orang di sebelah timur. Kekayaannya berlimpah dengan ribuan ternak dan hamba-hambanya yang turut melayaninya. Ia tampil sebagai seorang yang sungguh mengagumkan. Kekayaannya yang berlimpah menunjukkan sisi lain hidup Ayub. Dalam konteks masyarakatnya, situasi Ayub menggambarkan bahwa ia adalah seorang yang sungguh penting dan punya kuasa. Ia mempunyai 10 anak, yakni 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Selain itu, Ayub juga disebutkan sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kesalehan Ayub tampak ketika ia membuat korban bakaran bagi ke-10 anaknya yang telah berpesta pora dengan alasan, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Akan tetapi seperti tertulis dalam pasal yang pertama ayat 6 sampai pasal yang kedua ayat 10, di bagian itu bercerita mengenai percakapan atau dialog antara Tuhan dengan iblis. Dan kemudian timbul musibah yang menimpa Ayub dan keluarganya yang dilakukan oleh iblis atas izin Tuhan sendiri. Malapetaka pertama Ayub kehilangan harta benda miliknya, mulai dari lembu, keledai, sapi, unta, dan hamba-hambanya. Semua anak-anaknya mati dalam waktu yang bersamaan. Malapetaka kedua, Ayub mengalami barah yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Bahkan istrinya sendiri menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah dan mati saja. Ketika ketiga sahabatnya mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, Sofar orang Naamah. Kemudian sahabat-sahabatnya datang untuk menghibur Ayub. Ketika mereka melihat keadaan Ayub yang sangat menderita karena barah yang busuk menimpa seluruh tubuhnya, mereka menangis dan meratap selama 7 hari. Mereka tidak berbicara sampai Ayub sendiri membuka percakapan. Ayub memang mengeluhkan keadaan dirinya seperti yang dicatat dalam pasal 19 ayat 13 sampai 19 sebagai berikut. Saudara-saudaraku, dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Sewaktu ditimpa malapetaka, Ayub mengingat hari-hari yang lampau. Ayub telah menempuh kehidupan yang baik dan terlindung dari kemalangan. Orang-orang terkemuka menghormati dia dan meminta nasihatnya. Ia kaya tetapi memiliki pandangan yang seimbang mengenai uang, yakni bila ada janda atau anak yatim yang berkekurangan, ia membantu mereka
dan ia juga seorang yang setia kepada istrinya. Tapi kini Ayub mulai mempertanyakan penderitaan yang dialaminya kepada Tuhan. Ayub menuduh Tuhan telah berbuat tidak adil terhadap dirinya. Ayub mengatakan bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Pasal 19 ayat yang ke-6. Ayub mulai mempertanyakan keadilan Allah atas dirinya kepada Tuhan. Mengapa ia menderita? Mengapa Tuhan diam dan tidak menyatakan keadilannya atas dirinya? Pertanyaan-pertanyaan Ayub tersebut diungkapkan dalam bentuk dialog bersama ketiga sahabatnya, yakni Elifaz, Bildad, dan Sofar, yang kemudian juga mendapat tanggapan dari Elihu, seorang pemuda. Ayub memang mengalami pergumulan hidup, bermula dengan kesalehan dan ketaatan, kemudian berubah menjadi penolakan yang gigih, dan berakhir dengan ketaatan yang lebih tinggi sesudah dia mendengar jawaban dari Allah. Ayub telah mengalami kedukaan dan penderitaan yang sangat ekstrim. Tetapi dalam kesemuanya itu, Ayub memilih sikap penyerahan diri kepada kedaulatan Allah. Itulah iman Ayub, di mana semua penderitaannya tidak melunturkan imannya kepada Allah. Ayub berpendirian teguh bahwa Tuhan memegang segala sesuatu dalam kuasa-Nya dan menentukan akhir dari segalanya, sebagaimana telah ditentukan untuk demikian. Ayub memiliki daya tahan dalam menghadapi kesulitan dengan hanya menerima dan percaya bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan setelah ia melihat semua peristiwa dalam hidupnya, dia semakin mengenal Allah sebagai Allah yang selalu menyertai dalam kesulitan, dan Ayub akhirnya semakin mengenal Allah dan bukan hanya dari kata orang saja. Jadi di sini kita melihat bahwa secara teologis, resiliensi atau daya lenting kita menghadapi masalah itu sebenarnya bersumber dari pengenalan terhadap Allah. Pengenalan menimbulkan iman dan kemudian memunculkan pengharapan dan suatu tindakan berupa langkah iman. Selanjutnya kisah yang kedua, kisah tentang anak yang hilang. Ada seorang yang mempunyai 2 orang anak. Dan si anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Berikanlah bagian warisanku sekarang juga." Lalu ayahnya memberi bagian warisan kepada anak itu. Kemudian si bungsu itu pergi membawa warisannya ke negeri yang jauh. Ketika dirantau, ia berfoya-foya dan menghabiskan harta warisannya, dan ia jatuh miskin. Ia mulai kelaparan. Akhirnya ia berhasil mendapat suatu pekerjaan, dan tampaknya hanya pekerjaan sebagai pemelihara babi saja yang dapat ia kerjakan dengan baik. Suatu pekerjaan yang sebenarnya bagi orang Yahudi tidak diizinkan untuk melakukannya. Tentu saja ia menerima upah dan makan dari pekerjaannya. Namun ternyata itu tidak cukup dan ia masih merasa kelaparan. Lalu ia tergiur untuk menikmati makanan babi supaya perutnya dapat dikenyangkan. Dan kemudian si bungsu berkata, "Aku akan pulang ke rumah ayahku." Ia mulai menyadari betapa kurang ajarnya terhadap ayahnya, dan ia juga mulai menyadari bahwa ayahnya sungguh sangat baik hati kepadanya. Ayahnya telah bersikap sangat bijak. Jadi untuk pertama kalinya ia mampu menghargai ayahnya dengan setulus hati. Ia lalu berpikir, "Ayahku adalah orang yang sangat baik. Aku akan pulang kepadanya dan berkata, 'Bapa, aku telah berdosa kepadamu dan kepada Allah. Aku tidak meminta untuk diterima sebagai anak lagi. Jika ia menjadi anak lagi, maka ia akan menerima warisan lagi. Bukankah begitu? Akan tetapi ia sudah menghabiskan jatah warisannya. Ia tidak berhak untuk menerima warisan apa-apa lagi.' Jadi si bungsu memutuskan berkata, 'Berilah
saya tempat di antara para budakmu, Bapa." Kemudian dia berangkat menuju rumahnya. Ketika ayahnya mengetahui anaknya kembali, ia segera berlari menyambut anaknya. Ia langsung menyuruh para hambanya untuk memberikan jubah yang terbaik. Bukan sekedar jubah yang bagus, tetapi yang terbaik, dan cincin permata, dan memakaikannya kepada anak bungsunya. Ia juga menyuruh para budaknya untuk memakaikan sandal di kakinya. Demikianlah sang ayah melanjutkan tindakannya dengan berkata, "Sembelihlah anak lembu gemukan." Bukan sekedar anak lembu yang gemuk, melainkan anak lembu yang digemukkan khusus untuk keperluan pesta. Dan mereka bersukaria sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Kalau kita perhatikan kisah ini, titik balik yang membuatnya kembali kepada bapaknya adalah ketika dia mengingat bapaknya, mengingat relasinya dengan Bapa, mengingat kebaikan bapaknya, dan dengan pengenalan ini membangkitkan harapan di dalam dirinya sehingga dia melangkah kembali ke rumah. Dari kedua kisah ini dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk bangkit dari kesulitan atau resiliensi itu bersumber dari pengenalan akan Allah. Pengenalan itu menimbulkan iman, kemudian memunculkan pengharapan, dan memberanikan diri untuk melakukan tindakan iman. Selanjutnya, mari kita melihat beberapa ayat dalam surat-surat Paulus. Yang pertama dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Kalau kita perhatikan ayat ini, di situ ada dua hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, kadar pencobaan. Dikatakan di situ bahwa kadar pencobaan itu adalah biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang kedua, berbicara mengenai kesetiaan Allah, bahwa Allah tidak akan membiarkan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dia akan menyertai dan dia akan memberikan jalan keluar. Kemudian yang berikutnya dari 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 10. "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Kalau kita perhatikan bagian ini ada kontras yang ditunjukkan. Tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, tidak binasa. Meskipun realitanya itu ditindas, habis akal, dianiaya, dan dihempaskan. Apa yang membuat Rasul Paulus mempunyai keyakinan seperti ini? Dalam bagian ini dikatakan yaitu bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ada suatu relasi, dia menyatukan dirinya dengan pengalaman Kristus itu sendiri. Selanjutnya di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. "Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak
memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus menghadapi realita bahwa tubuh jasmaninya, manusia jasmaninya semakin merosot, namun dengan menggunakan perspektif kekekalan, dia menjadi tidak tawar hati, sehingga dia bisa mengatakan bahwa penderitaan ini adalah ringan, karena fokusnya untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang kekal. Jadi Rasul Paulus mempunyai kemampuan untuk keluar dari persoalan hidupnya karena dia mempunyai perubahan perspektif, memandang peristiwa hidup itu dari perspektif kekekalan, sehingga dia tidak terjebak di dalam kesulitan ataupun penderitaan yang dialaminya. Ada sebuah puisi dari Margaret Flashback. Mungkin kita pernah mendengarnya. Judulnya Jejak-jejak kaki. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku dan yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Puisi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita di dalam segala kondisi hidup kita. Dan dari ayat-ayat yang tadi kita bahas juga tampak bahwa pengenalan akan Allah menentukan seberapa besar daya resiliensi. Mereka yang kurang mengenal Allah, mereka kurang berani berharap padanya dan cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi mereka yang melibatkan Allah dalam segala pergumulan hidup, mereka menyertakan Tuhan dalam pergumulannya dan memiliki pengharapan yang teguh di dalam Allah, sehingga berani melangkah dalam iman bersama dengan Allah. Kita perlu mengingat bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Dia juga Allah yang Immanuel, yang menyertai kita bagaimanapun keadaan kita. Itu tadi bagian perspektif teologis berkaitan dengan resiliensi yang hanya bersumber dari relasi kita dengan Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan untuk kita terus bangkit dari kegagalan. Selanjutnya, bagian yang keempat, perspektif psikologis berkaitan dengan resiliensi. Resiliensi berasal dari kata resile yang berarti memantul. Kemudian resilience itu sendiri adalah kemampuan manusia
untuk pulih dari stres yang dialaminya. Ada beberapa manfaat dari resiliensi. Yang pertama, memberi perlindungan terhadap gangguan kesehatan mental, mengembangkan emosi yang positif, dan meningkatkan kepuasan hidup. Karena resiliensi ini membuat manusia bisa pulih kembali dari stres yang dialami, sehingga memunculkan emosi-emosi positif untuk dia bisa bangkit kembali menghadapi tantangan hidup. Lalu apa ciri-ciri individu yang resilient? Yang pertama, dia mempunyai value hidup dan percaya diri. Dia memegang prinsip-prinsip hidup yang kuat dan mempunyai penilaian yang baik terhadap dirinya sendiri. Dia seorang yang mudah bersosialisasi. Dia seorang yang menilai secara objektif. Dia mempunyai social support yang baik, entah dari keluarga maupun teman-teman yang siap mendukung maupun membantu baik secara emosional maupun secara tindakan. Kemudian dia juga seorang yang yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Dia juga mampu mengambil keputusan dan mempunyai spiritualitas yang baik. Selanjutnya, individu yang resilient menunjukkan ciri-ciri detail sebagai berikut. Yang pertama, dia mempunyai intelektual yang baik dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Dia mempunyai temperamen yang easygoing dan kepribadian yang dapat beradaptasi terhadap perubahan. Mempunyai self-image yang positif dan menjadi pribadi yang efektif. Seorang yang optimis, mempunyai nilai pribadi dan nilai budaya yang baik, serta mempunyai selera humor. Lalu faktor pembentuk resiliensi itu apa saja? Bagian yang pertama yaitu kepribadian. Kepribadian ini boleh dikatakan sebagai faktor utama yang membentuk daya resiliensi seseorang. Faktor kepribadian ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan interaksinya di keluarga. Individu yang terbentuk insecure karena sering dibanding-bandingkan, merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, selalu menerima kritik dan membuat dia merasa tidak berdaya, akan lebih sulit untuk membangun resiliensi. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor pembelajaran, dan faktor yang ketiga yaitu faktor dukungan sosial. Kalau kita perhatikan juga di dalam aspek-aspek pembentuk resilience ada berbagai macam komponen yang membentuk resiliensi itu. Yang pertama berkaitan dengan regulasi emosi. Ini merupakan suatu keadaan untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, pengendalian dorongan. Ini merupakan suatu kemampuan individu dalam mengontrol dorongan, keinginan, dan tekanan yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri. Contohnya, seperti mengontrol diri untuk tidak keluar rumah pada saat masa pandemi ini, jika tidak ada kepentingan yang mendesak, membiasakan menggunakan masker saat bepergian, dan menjaga jarak saat berada di tempat umum. Kemudian, sikap optimis sebagai bentuk keyakinan bahwa individu dapat menyelesaikan masalahnya dan melewati kondisi terberatnya. Optimisme ini dipengaruhi juga dengan harapan. Ketika seseorang mempunyai pengharapan, dia akan memunculkan perasaan optimis. Yang berikutnya, empati. Ini merupakan kemampuan individu untuk memahami tanda-tanda emosional dan psikologis orang lain. Contohnya adalah dengan memperhatikan kondisi orang terdekat dan menjaga komunikasi yang baik. Kemudian kemampuan menganalisa masalah. Kemampuan ini membantu individu untuk mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian efikasi diri merupakan keyakinan bahwa individu mampu memecahkan masalah yang dialami dan mencapai kesuksesan. Jadi dia mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu
memecahkan masalah, mampu melakukan sesuatu. Kemudian juga peningkatan aspek positif, yakni kemampuan individu untuk memaknai persoalan atau permasalahan yang dihadapi sebagai suatu kekuatan di masa depan. Contohnya misalnya dengan work from home, individu memiliki waktu lebih banyak untuk mengeksplorasi kemampuan diri, bakat, serta hobi, dan mungkin bisa dapat jadi sumber penghasilan baru di masa mendatang. Lalu bagaimana strategi dalam membangun resiliensi? Kalau kita perhatikan tadi, relasi itu salah satu faktor yang membuat seseorang bisa resilience. Sehingga strategi membangun resiliensi juga perlu mempertahankan hubungan yang baik dengan anggota keluarga, teman-teman, atau orang lain yang bisa menjadi support sosial bagi kita. Kemudian juga yang kedua, yaitu menerima keadaan yang tidak dapat diubah. Kemudian juga mulai mengembangkan tujuan-tujuan yang realistis dan bergerak ke arahnya. Perlu menguji kembali tujuan-tujuan itu, jangan sampai kita mengharapkan tujuan-tujuan yang idealis atau tujuan-tujuan yang subjektif, sehingga kita akan terjebak di dalam ketidakberdayaan untuk mencapainya. Kemudian juga melakukan aksi yang tegas dalam menghadapi situasi. Di sini dibutuhkan kemampuan untuk berani bertindak tegas, berani asertif, berani mengambil keputusan dan melakukan keputusan itu. Kemudian juga mencari pemahaman untuk memahami diri dengan lebih baik setelah melewati perjuangan atas kehilangan hal atau individu yang dikasihi. Kemudian dia juga perlu untuk mengembangkan kepercayaan diri, menemukan hal-hal positif di dalam diri, membuat penilaian yang lebih objektif terhadap diri, tidak terus mengkritik diri sendiri. Kemudian mempertahankan perspektif jangka panjang dan mempertimbangkan kejadian yang menekan dalam konteks yang lebih luas. Jadi kita belajar untuk memperluas persepsi kita dalam memandang suatu masalah atau persoalan. Kemudian juga mempertahankan pandangan yang penuh harapan, mengharapkan hal baik dan membayangkan apa yang diinginkan meskipun bersiap dalam kondisi yang terburuk. Kemudian berikutnya menjaga dan merawat tubuh serta pikiran dengan berolahraga secara teratur dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan serta perasaan diri. Kemudian melakukan cara-cara tambahan untuk meningkatkan resiliensi, misalnya dengan menulis kejadian-kejadian yang mengancam dalam buku harian untuk rilis stres atau melakukan meditasi. Oke, akhirnya kita sampai di bagian yang terakhir, penutup dan refleksi. Ada beberapa pertanyaan refleksi yang akan menuntun kita mengembangkan resiliensi. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi kesulitan? Apakah kita seorang yang cenderung mudah menyerah pada kesulitan, cenderung menilai diri negatif dan terjebak pada ketidakberdayaan? Ataukah kita seorang yang cukup realistis dalam menyelesaikan masalah? Kemudian coba tuliskan pengalaman bangkit dari kesulitan yang pernah dialami. Kemudian apakah faktor resiliensi yang terbentuk di dalam hidup? Lalu bagaimana efek relasi dengan Tuhan terhadap resiliensi? Perspektif baru apa yang perlu ditanamkan untuk bisa mengembangkan resiliensi? Mungkin ada persepsi yang salah yang perlu dimodifikasi sehingga memunculkan daya resiliensi. Lalu yang terakhir, hal praktis apa yang bisa dikembangkan untuk melatih resiliensi? Coba temukan beberapa strategi praktis untuk mengembangkan resiliensi. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Selamat menemukan diri, selamat mengembangkan resiliensi. Selamat berelasi dengan Tuhan dan terus melatih langkah iman. Salam dari Ibu dan ingat, selalu ada harapan. Bye-bye.
give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do. Even you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single things you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.